teman-teman, apa kabar semuanya? Yesus di hatiku selalu dahsyat. Yes, yes, yes. Oke teman-teman, aku dan kakak-kakak yang lain mengajak teman-teman untuk beribadah. Yuk kita mengangkat satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesai Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita menyanyikan lagu Perjanjian Baru ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yudas dan akhirnya Wahyu. Yudas dan akhirnya Wahyu. Oke teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Bye-bye. Salam adik-adik, kembali lagi sama kakak Yudiar. Namun sebelum kita memulai cerita atau firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin adik-adik ini Tuhan di tangan-Mu, maupun mereka di rumah atau dimanapun. Biar Engkau berkati, Engkau sertai keadaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menjaga mereka Tuhan, apa yang mereka lakukan biar menjadi berhasil Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mereka bisa menjadi berkat dan terang dan garam bagi sekitarnya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin dalam ibadah mulai pertengahan, awal, akhir. Biarlah Engkau berkati, semoga menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, adik-adik ini selesai berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan membahas tentang murah hati. Apa sih itu murah hati adik-adik? Murah hati itu berarti ringan tangan. Jadi bukan maksud ringan tangan kita tuh ringan atau apapun, bukan itu. Jadi tuh kita kayak memperhatikan orang lain yang kayak kita mau mempunyai rasa simpati, yang kita peduli. Misalnya adik-adik kayak merasa kasihan terhadap teman adik-adik yang kesusahan, yang kayak mereka membutuhkan pulpen misalnya di sekolah atau pensil. Nah adik-adik tuh kayak belas kasihan untuk meminjamkannya. Itu murah hati adik-adik. Dan kayak adik-adik selalu mengasihi terhadap teman-teman adik-adik, itu juga terlalu mengasihi. Untuk kemurahan tuh adik-adik. Dan kayak murah hati itu kayak memberi simpati, empati, kasihan tanpa tindakan sedikit pun. Kayak misalnya adik-adik lebih baik sih adik-adik itu tidak kayak membalas kebaikan mereka, tetapi adik-adik kayak tulus untuk membantu mereka. Dan jika kita ini memberi pertolongan orang dengan terpaksa, kita akan cenderung untuk menunda waktu untuk memberi dan malah mengunungkan niat atau memberi. Jadi kita kayak terpaksa dalam memberinya. Jadi kita dalam memberi juga, untuk memberi bantuan juga harus dengan sukarela, dengan hati yang tulus. Dan jadi adik-adik tuh harus benar-benar tulus gitu untuk kita mengasihi orang lain. Lalu apa aja sih upaya seorang yang murah hati? Upah apa aja yang kalian dapat untuk kalian ketika kalian murah hati terhadap orang-orang? Nah, Tuhan berjanji bahwa mereka yang murah hati akan beroleh kemurahan sebagai balasannya, baik dari orang lain maupun dari Tuhan sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak mau menolong orang lain akan menerima perlakuan yang sama. Jadi itu maksudnya, ketika adik-adik murah hati terhadap orang lain dan Tuhan tuh kalian tuh dapat imbalan, dapat reward dari Tuhan. Tapi bukan berarti kalau misalnya adik-adik itu murah hati terus adik-adik ingin mendapatkan suatu reward untuk mendapatkan hadiah. Bukan seperti itu adik-adik, itu namanya tidak tulus. Tetapi dengan hati yang tulus, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada adik-adik. Dan kalau adik-adik tidak mau menolong, merasa terpaksa untuk membantunya karena disuruh, itu sama aja adik-adik tidak mau murah hati kepada mereka. Jadi adik-adik harus dengan sikap yang penuh murah hati. Nah, jadi di sini ada cerita adik-adik tentang orang Samaria yang murah hati. Oke. Adik-adik bisa baca Alkitab di dalam ayat Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, kakak bisa bacain ya adik-adik. Pada suatu hari ada seorang yang kerampokan dan ia juga mengalami luka-luka. Ia meminta pertolongan kepada setiap orang yang lewat. Orang yang pertama adalah seorang imam. Ia hanya melihat si korban dan melewatinya begitu saja. Yang kedua ada seorang Lewi, sama seperti imam Lewi. Lewi ini pun hanya berkata kasihan dan melewatinya. Lalu datanglah seorang Samaria. Pada zaman itu adik-adik, Samaria adalah orang yang diasingkan dan tidak dianggap. Akan tetapi, orang Samaria ini justru lebih mau menolong yang korban ini adik-adik. Ia membersihkan lukanya dan menjadikannya untuk menaikkannya ke atas keledainya adik-adik. Dan orang Samaria ini juga bahkan membawanya penginapan dan membayarnya untuk orang ini. Nah, itu adalah cerita dari tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria ini patut kalian teladani dari sikapnya yang murah hati, mau memberi, mau mengasihi orang lain, walaupun orang lain itu kayak misalnya adik-adik, kayak orang lain itu di mata adik-adik dia jahat, dia sering nyakitin adik-adik, sering kayak misalnya kayak di sekolah nih, kita ambil contoh di sekolah adik-adik. Nah, adik-adik punya teman, ketika adik-adik ingin meminjam suatu barang, pensil atau penghapus, tapi mereka tidak memberinya. Nah, adik-adik di sini posisinya, adik-adik tuh harus mengasihi dan tetap murah hati kepada dia. Dan pasti Tuhan akan membalas kebaikan itu kepada adik-adik. Nah, itu cerita Samaria, di mana kita harus dapat teladani dan dapat kita pelajari bahwa kita harus murah hati
dan ya kita harus melakukannya di kehidupan sehari-hari. Jadi begitulah ceritanya adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat, murah hati itu ya emang murah hati tidak gampang, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik masih kurang mengerti, tapi adik-adik harus paham, karena supaya ini jadi bekal untuk adik-adik di masa depan nanti, agar adik-adik beranjak dewasa dan dapat menerapkannya itu adik-adik. Jadi pesan dari kakak, adik-adik selalu murah hati dan selalu mengasihi, apapun orang itu jahat sama adik-adik, tapi adik-adik harus tetap murah hati kepada dia dan tetap memberikan pertolongan. Oke adik-adik, semangat terus ya, dan God bless you, bye. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan mendengar cerita dan nyanyi pujian. Mari tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, dan mari kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biar Engkau berkati adik-adik ini Tuhan, yang ada di rumah, biar Engkau berkati mulai dari sekolah, segala apa yang mereka lakukan, keluarganya, biar Engkau berkati mereka semua Tuhan. Biar Engkau pimpin Tuhan kehidupannya, kemanapun mereka berada, biar Engkau urapi Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, oleh kuasa darah-Mu, agar mereka sampai di tempat tujuan tanpa kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau selidiki lebih dalam lagi Tuhan hati adik-adik ini Tuhan. Apakah adik-adik ini setiap harinya sudah cukup berkenan di mata Engkau, sudah cukup untuk saling mengasihi, untuk mengurah hati Tuhan. Biar Engkau berkati mereka semua Tuhan. Biar Tuhan Engkau dapat mengulik lagi Tuhan hatinya Tuhan lebih dalam. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau ajarkanlah dia Tuhan untuk lebih mengerti, lebih mengucap syukur Tuhan. Biar Engkau berkati adik-adik ini agar tetap bisa mengucap syukur. Tuhan, Hamba juga berdoa untuk studinya Tuhan. Biar Engkau berkati, Engkau berikanlah mereka kepintaran, kecerdasan yang datang daripada Engkau. Dan biar Tuhan mereka dapat menaati segala perintah Engkau. Dan biar Tuhan Engkau berkati juga untuk keluarganya, menyerahkan keluarganya, biar Engkau pimpin kehidupannya. Apapun yang keluarganya lakukan, orang tuanya lakukan, Engkau buat jadi berhasil. Dan Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja GBI Hau, biar Engkau berkati gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini mampu untuk mengembangkan Tuhan, untuk mengumpulkan jemaat-jemaat yang haus akan Engkau. Biarlah Tuhan orang-orang dapat datang ke tempat ini dengan penuh serius dan penuh untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biar Engkau berkati GBI Hau of Worship, biar Engkau sertai, biar Engkau bawa nama GBI Hau of Worship ini Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan gereja ini jadi teladan bagi orang-orang banyak dan bagi gereja-gereja lain. Dan biar Tuhan Engkau berkati juga untuk Pak Toto dan Bu Gembala, biar Engkau berkati mereka, biar Engkau sertai kehidupannya, apapun yang mereka lakukan jadi berhasil. Dan biar Tuhan apapun yang mereka kerjakan, biar Engkau pimpin Tuhan kemanapun mereka berada, Engkau sampai tujuan tanpa kekurangan apapun. Biar Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan kepadanya Tuhan, agar mereka terhindar dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kedua anaknya, Kak Grace dan Kak Timothy, biar Engkau berkati mereka Tuhan, biar Engkau sertai dalam pekerjaan maupun sekolahnya Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan, biar Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan, Hamba juga berdoa untuk wakil gembala, mulai dari Pak John, Pak Henry, dan keluarganya Tuhan, Kak Mary, Bu Pur, keluarganya, anak-anaknya, biar Engkau sertai, Engkau berkati, biar Engkau jaga, Engkau pimpin Tuhan keluarganya, biar Engkau tetap memberikan kesehatan, apa yang mereka akan jadi berhasil. Dan biar Tuhan Kau pimpin agar mereka menjadi contoh bagi pedoman bagi jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hamba berdoa Engkau sertai kehidupan mereka semua Tuhan, agar mereka dipimpin oleh Engkau dan tetap menaati peraturan yang ada. Dan Engkau berkati juga Tuhan untuk negara ini, biar negara ini Tuhan haus akan Engkau. Biar Tuhan Engkau selalu memaafkan negara ini Tuhan, ampuni negara ini kesalahannya Tuhan. Biarlah Engkau wabah virus corona yang ada di Indonesia ini Tuhan, biarlah Engkau hilangkan, agar kami umat-Mu Tuhan dapat beribadah, dapat melakukan aktivitas seperti semula Tuhan, tanpa ada rasa takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan, Hamba menyertai Tuhan kakak-kakak yang udah hadir, yang udah mau memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Biar Engkau sertai yang ikut campur ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau berkati, hamba yakin dan percaya Engkau mampu menjawab.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.